Baik, saya sebagai admin di Kepoin FBH ingin mewakili para suhu-suhu yang ada di grup Kepoin FBH untuk menjawab ini dengan sebuah serial video dengan judul Jadi di sini ada pending post dari grup Kepoin FBH dari dia yang menanyakan, saya sangat awam dengan FBH, saya ingin belajar cara kerjanya gimana, tolong jelaskan secara detail ya suhu-suhu. Baik, saya sebagai admin di Kepoin FBH ingin mewakili para suhu-suhu yang ada di grup Kepoin FBH untuk menjawab ini dengan sebuah serial video dengan judul Praktekin Ilmu Daging Albert Leonardo, modal 500.000 untung 38 juta. Nah, ini dia videonya, modal 500.000 profit 38 juta, mulai dari 0 follower. Video ini sudah ditonton sebanyak 1 juta kali dan tentunya bisa kita temukan di YouTube channel Albert Leonardo. Ya, searching aja di Google sesuai dengan judul Bisakah Bisnis Online Modal Kecil Modal 500.000 Untung 38 Juta. Sayangnya di video ini tidak menjelaskan secara detail step by stepnya, tapi secara garis besar ini sudah daging banget ya. Nah, makanya challenge kita di sini untuk menjabarkan, ya khususnya saya pribadi ini sebagai yang membuat video ini, menjabarkan step by stepnya ya, bagaimana memulai dari awal, kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan berdasarkan clue-clue yang sudah disampaikan lewat video ini tentunya ya. Jadi kita nggak boleh keluar track, kita berdasarkan prediksi terhadap detail yang sudah dijabarkan melalui video ini. Oke, saya akan mulai dengan memperlihatkan potongan-potongan daging yang saya bisa temukan. Pertama, fanpage IG dan website baru, artinya ini all new, semuanya all new termasuk akun iklannya. Oke, tapi saya lupa apakah itu disebutkan, tapi saya asumsikan itu akun iklannya memang baru, pixelnya baru karena websitenya baru, IG baru, fanpage-nya pun baru. Kemudian platform atau targeting audiensnya di Facebook dan Instagram, dan itu dibedakan berdasarkan adset, jadi tidak digabung. Facebook IG itu tidak digabung, dipisah, di adset dipisah. Nah, ini detailnya seperti apa nanti kita lanjutkan. Lalu clue yang ketiga bisa kita dapatkan locationnya Indonesia, umur antara 18 sampai 65, jadi broad banget nih umurnya. Lalu gendernya laki-laki, ya dipersempit di sini laki-laki. Dan detail targetingnya untuk fase testingnya saja itu menggunakan 3 interest, yaitu home repair, hand tool, dan toolbox. Dari sini kita sudah bisa prediksi bahwa produknya adalah perkakas. Itu juga disebutkan di videonya sebetulnya, bahwa produknya adalah perkakas, alat-alat peralatan tool repairing untuk rumah tangga, namun tidak disebutkan secara detail apa nama produknya. Ya, tidak diperlihatkan secara detail. Begitu pula dengan kontennya, tidak diperlihatkan secara detail, hanya saja clue-nya adalah itu berupa video yang berisi kelebihan, cara pakai, kualitas, dan testimoni. Termasuk landing page-nya juga tidak diberitahukan ya. Jadi clue-nya hanya yaitu iklannya berupa video yang berisi kelebihan, cara pakai, kemudian kualitas, dan testimoni. Ada asumsi bahwa satu video mencakup keempat aspek ini. Namun itu menjadi bagian dari challenge, tantangan kita membedakan nih satu video khusus kelebihan, cara pakai, kemudian kita pecah-pecah, atau kita gabung nanti itu di speed testing tentunya. Jadi kita tidak boleh manja, kita harus kreatif untuk melihat clue-clue yang sudah disampaikan lewat video tersebut, karena video tersebut memang sudah sangat baik banget. Nah, berapa budget testingnya? Beliau sudah merekomendasikan antara 500.000 sampai 1 juta selama 4 sampai 7 hari pertama. Jadi setiap kali kita testing produk itu diberi anggaran antara 500 sampai 1 juta untuk
range waktu 4 sampai 7 hari atau kurang lebih seminggu lah. Jadi seminggu ngiklan itu ngabisin 500 sampai 1 juta. Sementara di case ini sendiri, kalau saya nggak salah hitung, budgetnya di antara 500 sampai 600 ribu di 6 hari pertama. Ya, di fase testing itu 6 hari pertama menghabiskan kurang lebih 500 sampai 600 ribu. Saya kalau nggak salah dia ada rinciannya, tapi saya tidak terlalu perhatikan itu, tapi yang pasti antara 500 sampai 1 juta. Itu saja. Lalu lanjut di milestone. Ini juga diperlihatkan, dan ini sebetulnya kunci banget ya. Jadi kunci banget pada saat kita memulai, karena ini akan sangat membantu kita untuk memulai juga. Pada saat kita hari pertama, berapa budget kita, di sini juga sudah disebutkan. Beliau melakukannya dengan budget 50.000 di awal, dan spending yang terjadi cuma 25.000, jadi cuma setengahnya, karena kemungkinan beliau mengatakan bahwa ini dimulai di pertengahan hari. Prediksi saya baru diterima di pertengahan hari, tapi langsung ada sales di hari pertama. Catat ya, ada sales di hari pertama ya. Lalu hari kedua ada budgetnya masih sama 50.000, spendingnya 49.425, namun tidak ada sales. Hari ketiga sama, setelah dinaikkan budgetnya, di sini kelihatan dinaikkan budget dari 50 menjadi 75, dan menghabiskan 61.164 sama, nggak ada sales. Karena dinaikkan budgetnya nggak ada sales, maka di hari keempat di split lah budget tersebut di dua aset yang berbeda. Ya, tapi di sini saya nggak jelas apakah itu yang dipecah asetnya atau yang dipecah malah kampanyenya. Tapi kalau berdasarkan praktek saya pribadi, harusnya ini di asetnya yang saya pecah. Jadi satu campaign aja dulu, lalu asetnya dipecah. Masing-masing untuk Facebook 50.000, untuk targeting IG 50.000. Berarti asumsinya bahwa targeting detailnya masih sama yang saya sebutkan di awal tadi. Ya, ada 3. Tidak ada yang dirubah. Yang dirubah cuman satu targeting ke Facebook, satu targeting ke IG. Diturunkan budgetnya, tapi kemudian dipecah 2, yang masing-masing 50.000 berarti udah naik budget sebetulnya 100.000 totalnya. Dan habis 100.000 42 perak. Salesnya 1. Hari kelima begitu juga, split budget sama, tidak dirubah ya. Jadi selalu 2 hari itu nggak dirubah. Hari pertama, hari kedua tidak dirubah, tapi hari ketiga dinaikkan. Begitu juga yang hari keempat nih. Hari keempat, hari kelima tidak dirubah. Ya, salesnya maintenance ya. Salesnya maintenance, satu sales. Tapi kemudian diputuskanlah di hari ke-6 melakukan peningkatan budget di masing-masing aset. Di sini saya tulisnya 75.000, tapi kalau ini masih sifatnya prediksi antara 75 sampai 80. Tapi kalau ngelihat dari jumlah spendnya, kemungkinan 80.000 ya, 75 atau 80.000 di dalam satu aset tadi. Jadi naik dari 50 ke 80. Kalau 75 ini saya prediksi dari hari ketiga, dari 50 ke 75. Tapi kalau ngelihat spendingnya 165, kemungkinan itu 80.000 per aset. Jadi 2 aset berjalan, budgetnya dinaikkan masing-masing 80 dan menghasilkan total sales banyak 4. Oke, ini adalah fase testingnya. Coba kita lihat. Nah, setelah fase testing selesai dan kelihatan memang ada peningkatan sales dengan segala bentuk eksperimen dari hari pertama sampai hari ke-6, maka diputuskan untuk melakukan scaling, yaitu menaikkan budget iklan untuk menjangkau semakin banyak audiens. Yang dilakukan, nah ini daging lagi nih, targeting audience lain. Nah, jadi itu syarat-syarat yang beliau sampaikan. Kalau mau scale up targeting audience lain, jangan mencoba untuk membuang semua budget atau menambah budget di aset yang 2 tadi tuh ya. Kita harus nyari-nyari lagi targeting audience. Oke, ini bisa by insting aja, namun kalau saya merekomendasikan gunakan AdSumo. Gimana cara menggunakan AdSumo? Kalau dalam benak saya saat ini adalah dari 3 kata kunci yang sudah worth it tadi, itu saya kembangkan lewat AdSumo. Jadi saya cari
relatednya lewat AdSumo. 3 targeting tiga interest tadi saya pecah masing-masing satu interest untuk menemukan relatednya. Teknisnya nanti ya pelan-pelan mudah-mudahan ada masuk nanti di video series ini. Lalu yang kedua direkomendasikan untuk membuat lookalike audience. Jadi selama 6 hari itu mungkin sudah ada banyak pixel yang masuk ya, tapi tidak disebutkan lookalike-nya apa, lookalike view content kah, lookalike add to cart kah, atau lookalike add payment info. Namun kalau misalnya kita harus menebak, maka saya bisa pastikan semua lookalike dicoba di sini ya, semua lookalike dicoba, dibikin aja dulu lookalike 1%. Nah di sini masih banyak pertanyaan, lookalike-nya itu 1% atau 0%, itu semuanya bagian dari eksperimen. Oke, itu semuanya bagian dari eksperimen, tidak ada jawaban yang pasti, kita tinggal melakukan caranya dan biarkan Facebook yang memperlihatkan hasilnya seperti itu. Lalu yang ketiga pastinya adalah retargeting. Ini sebetulnya kalau disebut ya basi banget sebetulnya, cuman memang menegaskan lagi bahwa satu, targeting audience lain, ini part yang sangat menarik, yaitu bagian yang satu, targeting audience lain. Ini menjelaskan bahwa yang beliau lakukan adalah scale out. Oke, yang beliau lakukan adalah scale out. Tapi kalau lookalike audience itu retargeting itu udah biasa banget lah disampaikan di video-video tutorial manapun. Oke, sekian video sekian penjabaran saya terkait video yang ini ya, video yang ini modal 500.000 sampai 38 juta, itulah yang bisa saya dapatkan. Dan serial video ini akan menjabarkan step by step bagaimana memulai. Jadi kita seolah-olah menjadi Ko Albert nih ya, jadi kita jadi Ko Albert, kemudian kita berusaha untuk menyesuaikan atau mengikuti bagaimana sih cara beliau melakukannya, yang mulai dari nyusun adsetnya seperti apa, lalu gimana cara pasang budget dan sebagainya. Sehingga saya berharap video ini bisa menjadi video referensi bagi Anda yang ingin belajar Facebook Ads ya, langsung dari istilahnya langsung dari materi daging, namun bisa saya coba jelaskan step by step sehingga newbie pun bisa memakainya. Jadi bukan garis besarnya lagi, garis besarnya bukti hasilnya sudah dijelaskan sama Ko Albert lewat videonya, dan sekarang kesempatan bagi saya untuk menjelaskan detail step by stepnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.